Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar ekonomika, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Kita akan membahas tentang karakteristik dan prinsip ekonomi. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian dan kita akan membahas bagian yang pertama. Pokok bahasannya meliputi rancang bangun sistem ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, pilar ekonomi Islam, dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Pada bagian kedua kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Rancang bangun sistem ekonomi Islam. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sistem ekonomi Islam adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Definisi ini memandang aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan syariah, baik dalam segi kepemilikan, cara kepemilikan, metode pengembangan kekayaan, dan cara menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibangun berpedoman pada ajaran Islam untuk mencapai tujuan yang mulia. Oleh karena itu, semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa terwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar Islam, dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi. Karakteristik ekonomi Islam. 3 alasan perlu mempelajari karakteristik ekonomi Islam adalah: pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang kedua, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Dan yang ketiga, membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, falah, melalui satu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayyah thayyiban. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu di dunia ataupun akhirat. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam dengan kafah, maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Pilar ekonomi Islam. Setiap orang Islam perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo islamicus. Moral atau akhlak Islam
menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk, sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Moral berperan sebagai pilar penegak dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan dengan ekonomi Islamlah falah dapat tercapai. Peranan moral sebagai pilar ekonomi Islam juga bisa dilihat dari posisi kunci yang dimilikinya. Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral yang baik, akhlakul karimah, merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Moral Islam dibangun atas postulat keimanan, rukun iman, dan postulat ibadah, rukun Islam. Artinya bahwa moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. Komponen moral ekonomi Islam. Nilai ekonomi Islam merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan bagi suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah, salat misalnya, nilai salat diukur dari kekhusyuan sebelum, saat, dan setelah salat dilakukan. Nilai ini juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari satu kegiatan seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sejenisnya. Prinsip ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh salat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya salat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai salat. Nilai dasar ekonomi Islam. Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terperinci sehingga dapat menjadi rumusan penuntunan para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Misal, ketika orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-kata yang menyakiti hati penerima zakat, maka amalan tersebut tidak dinilai ibadah. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya. Keberadaan nilai pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini didasarkan atas prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Keadilan dan adil merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Khilafah. Nilai khilafah berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, dan material untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan manusia seluruhnya, seandainya digunakan secara efisien dan adil. Takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara. Belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri.
Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat atau social insurance ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat tidak mampu. Demikianlah pada bagian satu ini sudah kita bahas mengenai rancang bangun sistem ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, pilar ekonomi Islam, dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Pada bagian 2 akan kita bahas tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Baik, kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih.